ini insya Allah saya sambil menunggu kehadiran dari Ayahanda, saya akan menjelaskan mengapa sih terjadi perbedaan penanggalan awal bulan Hijriah. Kalau bulan Syamsiah ya, yang kita kenal Januari, Februari, Maret sampai Desember, itu kita punya kalendernya, memang sudah seperti itu, tidak ada perbedaan ya. Sudah tidak ada perbedaan lagi karena dia memang melihatnya dari peredaran matahari. Tapi kalau yang Hijriah itu dilihatnya dari peredaran bulan. Jadi makanya dinamakan itu bulan Komariah dan bulan Syamsiah ya. Jadi ingat ya, kalau yang Syamsiah itu yang Masehi, kalau yang Komariah yang Hijriah, yang Muharram, Safar, Rabiul Akhir, apa enggak? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi dimulai dari Muharram, diakhiri bulan Zulhijjah. Kalau yang Masehi diawali dari bulan Januari, diakhiri dengan Desember. Saya yakin ibu-ibu hafal kalau yang Masehi, karena setiap tanggal 30, tanggal 29 gajian lakinya. ya. Tanggal 29 Desember, tanggal 29 jam melakukan hijrah ya, hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Jadi bukan diambil dari dari kelahiran Nabi ya, tapi diambil dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun berapa? Berapa Masehi? Kalau hijrah ya pasti tahun yang pertama. Berapa Masehi? 622 Masehi. Kalau Nabi lahir tahun berapa Masehinya? 12 Rabiul Awal tahunnya? Ya tahun gajah ya. Ininya tahun berapa? 571 ya. Kurangin ya tuh, 622 dikurangi 571, berarti itu Nabi ketika melakukan hijrah umur berapa ya? Coba dihitung, 622 dikurang 571. Hanya di Mekah sudah berapa tahun gitu ya. Jadi mulai Nabi diutus menjadi Rasul. Nabi diutus menjadi Rasul umur berapa? Umur 40, berarti sudah berapa tahun? 11 tahun Nabi melakukan dakwahnya di Mekah. Kemudian Nabi melanjutkan dakwahnya di Madinah ya. Betul. Ya, ibu-ibu sekalian, jadi kenapa terjadi perbedaan ya? Untuk menentukan awal penanggalan ya, untuk tanggal 1 di bulan Hijriah itu memakai 3 cara ya, memakai 2 metode tapi 3 cara. Metode yang pertama adalah melalui metode hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal. Yang kedua melalui metode ru'yatul hilal. Nah, ketika tanggal 29 misalnya nih 29 Sya'ban ya. Ketika bulan tanggal 29 Sya'ban itu terjadi yang namanya ijtima bertemunya matahari dan bulan dalam satu garis lurus ya, satu garis lurus. Nah, kemudian matahari itu tenggelam ya ke barat sore kan. Makanya penanggalan Hijriah itu dimulainya di maghrib ya.
jam 12 gitu ya. Nah, bulan dia muncul. Ya, bulan muncul ketika matahari dia terbit di tenggelam di sebelah barat, bulan ini muncul di awal tanggal, ya, di awal bulan. Kalau melalui hisab wujudul hilal, jadi bulan sudah terlihat itu udah masuk tanggal 1. Udah, walaupun terlihatnya baru kecil. Tapi kalau yang ru'yatul hilal, bulannya itu seperti sabit. Kalau sabit berarti ini ya, apa namanya? Jadi lebih tinggi. Makanya pemerintah NU, nah itu melihatnya sudah berapa derajat tingginya. Ya, jadi bentuknya sudah seperti sabit. Ya. Nah kalau yang hisab wujudul hilal itu, yang penting sudah terlihat bulannya. Ya, yang penting sudah terlihat. Ya, makanya dilihatnya di mana biasanya? Di laut. Ya, kalau di laut kan terlihat nih. Ketika misalnya kita lagi di laut ya, kita melihat matahari tenggelam, ya, itu terlihat itu. Karena kan kalau laut itu datar gini ya. Nah, hanya melihatnya juga dengan cara diteropong. Nah, ini sekarang bagaimana nih yang ru'yatul hilal ternyata hilalnya bulannya masih terlihat kecil, maka disempurnakanlah tanggalan pada bulan itu menjadi dari 29 menjadi 30. Nah, inilah yang terjadi sekarang di Muharram, ataupun ketika kemarin kita kalau misalnya puasanya beda, lebarannya beda, inilah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ikutin yang mana gitu ya, ibu punya masing-masing punya dalil sendiri ya, masing-masing punya dalil sendiri dan juga metodenya sendiri. Mau ikut yang manapun tidak apa-apa, yang penting kita yakin kalau kita ikut yang mana. Nah kalau yang kemarin Muharram di kalender itu kan tanggal 1 Muharram hari Minggu ya, kita sudah ada yang puasa di tanggal 1 Muharram gitu kan. Nah ternyata ketika belum sempurna hitungan derajatnya ya, maka pemerintah NU menetapkan tanggal 1 Muharram di hari Senin ya, di hari Senin. Cuma kita nggak ngehnya kenapa? Karena kita nggak melakukan apa-apa. Beda dengan kalau kita Ramadan, tidak apa-apa. Atau yang sekarang melakukan Asyuranya ya tidak apa-apa juga, karena memang masing-masing ada dalilnya ya. Kalau kita kan ngikutin aja ya, mana yang akan kita ikuti gitu ya. Begitu Ibu ya. Nah sekarang ini ada lembaran ya, ada lembaran zikir hari Asyura. Ibu udah baca Hasbunallahu wa ni'mal wakil pagi tadi, istiqmal. Jadi istiqmal itu menyempurnakan bilangan. Yang tadinya 29 ya, tanggal 29 misal Sya'ban, karena bulannya belum terlihat ya, maka disempurnakan menjadi 30. Enggak ada kan tanggal 31 di dalam bulan Hijriah ya, tidak ada yang kalau di Masehi itu ada ya, kayak sekarang nih Juli ada tanggal 31, tapi kalau Hijriah tidak ada sampai 31, biasanya hanya 29 dan 30. Makanya kita puasa tahun kemarin misalnya di pertengahan Maret ya, tahun 2025 di akhir Februari ya. Jadi maju karena memang penanggalan Hijriah itu hanya 29 dan 30 ya. Ini dapat semua nggak? Saya cuma foto-fotonya 30 doang. Pertama adalah kita melakukan sholat sunnah
aja ya. Kemudian yang kedua adalah kita berpuasa. Barang siapa yang melaksanakan puasa di hari Asyura, kafaratul sanati madiyah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di tahun yang lalu, setahun yang lalu. Ya, dosa yang mana nih? Dosa-dosa kecil. Ya, kalau kita tahu dosa yang besar itu apa? Syirik, ya, menyekutukan Allah, terus menghilangkan nyawa, itu termasuk ke dalam dosa besar. Nah, sekarang dosa kecil itu yang biasa nih, yang tiap hari, yang tanpa kita sadari. Ya, terus apa lagi? Namimah. Ya, apa bedanya ghibah dengan namimah? Kalau ghibah nyeritain orang, kalau namimah ngadu domba. Terus apa lagi? Namimah, ghibah, hasad, dengki, iri, bohong. Nah, itu termasuk dalam dosa-dosa kecil, dosa-dosa harian kita itu. Ya. Nah, ketika kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Tapi kita udah jangan lagi berbangga nih, udah diampuni dosa. Bikin lagi nih tahun 2025. Kan udah salah taubah, ya? Diulang lagi. Ya, bikin lagi. Entar puasa lagi dah tahun depan kalau ada umur. Ya, puasa lagi dah tahun depan tuh ya ampunin dosanya. Ya, bukan begitu. Ya, jadi jadikanlah tahun baru 1446 Hijriah ini momentum kita yang pertama untuk mengevaluasi diri kita, ya, bermuhasabah terhadap diri kita sendiri, ya, jangan muhasabahin orang lain, ya, jangan evaluasi orang lain, tapi evaluasilah diri kita sendiri, ya, nilailah diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi oleh Allah. Ya, jadi itu yang pertama, momentum awal tahun baru Hijriah. Kemudian yang berikutnya setelah puasa silaturahmi, ya, silaturahmi. Ini alhamdulillah nih sekarang kita hadir di sini, selain kita memang untuk menuntut ilmu, ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita juga udah dapat pahala silaturahmi. Ada yang ketemunya emang seminggu sekali di sini. Sama saya seminggu sekali. Ya. Kalau nggak kesini nggak ketemu. Ya, benar nggak? Adalah apa? Senyum. Ibu udah senyum pagi ini. Ya, senyum. Sedekah yang paling murah. Paling murah, gratis. Tapi senyumnya kepada tempatnya. Tapi kalau ibu lagi jengkel sama orang misalnya, jengkel sama bunda, misalnya lagi jengkel sama bunda, kira-kira berapa kan enggak saya mau senyum ke bunda? Senyumnya berapa persen? Berat ternyata. Ada orang yang nyakitin kita, ketemu nih misalnya berpapasan gitu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, melengos. Padahal tadi itu senyum adalah sedekah yang paling gampang, yang paling murah. Ya, tapi ketika ketemu sama orang yang sudah memfitnah kita misalnya, orang yang sudah menyakiti hati kita, nah disitulah letak ujian. Ya, letak ujian. Ngapain bosnya sama dia? Itu setan gitu tuh, ya.
Ayo bersenyum sama dia. Udah cari jalan lain. Padahal ibu ketika kita ya walaupun mungkin ya berat sedikit gitu ya kita senyum sama dia ya. Jadi situlah pahalanya yang luar biasa. Ya. Sedekah ya Bu, sedekah subuh. Nah ini yang saya mau tagih kepada ibu-ibu karena sebentar lagi kita akan melaksanakan santunan yatim ya. Memang pengennya mah ini pas banget ini ya hari Rebo ya kita ngusap kepala anak yatim di hari ini tanggal 10 Muharram. Tapi memang biasa kan yang akan kita santuni ini anak-anak murid di sini ya. Jadi saya juga belum dapat jadwal Muharram. Yang berikutnya adalah memakai celak mata. Memakai celak mata. Ya. Susah, agak bisa. Sama saya. Kadang kayaknya di mata tuh kayak ada resep gitu ya. Melek masuk di kali. Waalaikumsalam. Silakan masuk di orang alim. Ya kita datengin guru kita ya yang masih ada ya. Kemudian yang berikutnya adalah menengok orang sakit. Nah ini rencananya saya mau ngajak Haji Pur nantinya. Nah ini mengusap kepala anak yatim. Jangan ngusap ya. Jangan ngusap doang. Kalau ini mah bukan anaknya, mudahan kepada keluarga. Adakah keluarga kita yang memang hidupnya perlu kita bantu ya? Ketika kita membantu orang lain, insya Allah suatu saat ketika kita dalam keadaan seseorang yang membantu kita tanpa kita minta pertolongan ya, kita nggak minta Bu ya. Amalan yang berikutnya adalah memotong kuku. Saya juga udah dipotong ini kukunya di Jumat kemarin. Dan yang terakhir adalah membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas 100 kali ya. Nah ini saya belum yang surah Al-Ikhlas ya.